Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Wulan dari program studi D3 Farmasi tingkat 2 kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai obat kardiovaskuler. Obat kardiovaskuler adalah obat-obatan yang digunakan untuk terapi jantung. Contohnya yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis atau dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 6 golongan obat kardiovaskuler, di antaranya yaitu yang pertama golongan ACE inhibitor, kedua golongan ARB, ketiga golongan nitrat, keempat golongan beta blocker, 5 golongan alpha blocker, dan terakhir golongan CCB. Kita masuk ke penjelasan yang pertama yaitu obat golongan ACE inhibitor atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Suatu enzim dalam tubuh kita dapat mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana angiotensin 2 ini dapat menjadikan pembuluh darah kontraksi dan menyempit sehingga tekanan darah akan naik. Obat ACE inhibitor akan mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga kadar angiotensin 2 di dalam tubuh kita akan sedikit. Hal ini menyebabkan pembuluh darah melebar dan tekanan darah akan turun. Contoh dari obat golongan ACE inhibitor yang pertama yaitu ada captopril dengan dosis lazim 12,5 hingga 150 mg per hari. Kedua, enalapril dengan dosis lazim 5 hingga 40 mg per hari. Ketiga, lisinopril dengan dosis lazim 10 hingga 40 mg per hari. Keempat, ramipril dengan dosis lazim 2,5 hingga 10 mg per hari. Dan kelima, ada quinapril dengan dosis lazim 10 hingga 80 mg per hari. Golongan kedua yaitu ARB atau angiotensin 2 receptor blockers. Obat ini bekerja sebagai antagonis angiotensin 2. ARB menahan langsung reseptor angiotensin tipe 1, yaitu reseptor yang memperantarai efek angiotensin 2 atau yang memediasi efek vasokonstriksi, rilis aldosteron dan aktivasi simpatik, serta rilis ADH. Contoh dari golongan ARB yaitu ada losartan dengan dosis lazim 50 hingga 100 mg per hari dan valsartan dengan dosis lazim 80 hingga 320 mg per hari. Poin 3 yaitu golongan nitrat. Golongan ini sering digunakan untuk terapi angina. Angina adalah rasa kurang nyaman di daerah dada akibat suplai oksigen yang tidak adekuat ke otot jantung. Golongan nitrat adalah obat vasodilator yang dapat menyebabkan pelebaran arteri koroner dan relaksasi dinding pembuluh darah, sehingga aliran darah yang menuju otot-otot jantung akan lancar dan kebutuhan oksigen akan terpenuhi. Contoh dari golongan ketiga adalah ISDN atau isosorbit dinitrat dengan dosis lazim 10 hingga 60 mg per hari dan ISMN atau isosorbit mononitrat dengan dosis lazim 20 mg per hari. Keempat yaitu golongan beta blocker. Tentu saja obat ini bekerja dengan memblok reseptor beta sehingga menyebabkan penurunan tekanan darah melalui penurunan curah jantung. Golongan beta blocker ini dibagi menjadi 2 bagian. Ada beta blocker non-selektif seperti propanolol dengan dosis lazim 160 hingga 480 mg per hari dan beta blocker selektif beta 1 seperti atenolol dengan dosis lazim 25 hingga 100 mg per hari dan metoprolol dengan dosis lazim 50 hingga 200 mg per hari. Kelima, ada golongan alpha blocker. Mekanisme kerjanya yaitu menurunkan tonus arteriol vena sehingga menyebabkan penurunan resistensi perifer dan hipotensi. Alpha blocker dapat menyebabkan refleks takikardi karena pelepasan norepinefrin yang terjadi dapat menstimulasi reseptor jantung beta. Contohnya yaitu yang pertama ada prazosin
dengan dosis awal 1 mg per hari dalam kurun waktu 8 hingga 12 hari. Kedua ada doxazosin dengan dosis 1 mg per hari. Dosis ini dapat ditingkatkan setelah 1-2 minggu menjadi 2 mg per hari dan maksimalnya 16 mg per hari. Golongan keenam yaitu ada CCB atau Calcium Channel Blocker. Obat ini bekerja dengan memblok kanal kalsium, di mana kalsium ini berguna untuk kontraksi jantung. Saat pemasukannya ke jantung dihambat, maka jantung dan pembuluh darah akan rileks, sehingga tekanan darah akan menurun. Contoh dari golongan CCB yang pertama yaitu ada nifedipin dengan dosis lazim 10 hingga 40 mg per hari, diltiazem dengan dosis lazim 180 hingga 360 mg per hari, dan amlodipin dengan dosis lazim 2,5 hingga 10 mg per hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.